Kekacauan di perbatasan enklave Spanyol di Afrika Utara, Maroko. Ini adalah sebuah kota yang disebut Ceuta. Ayahku pergi. Aku tidak bisa melakukan semuanya karena terlalu banyak orang di Ceuta. Tidak. Jika kamu ingat video ini, video di mana kamu benar-benar bisa melihat seseorang bersenjata dari Maroko membantu orang-orang ini keluar dari truk mereka. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Perdana Menteri Spanyol mengklaim bahwa pengambil alihan Ceuta yang gila itu sudah berlalu, dan mereka berhasil menyingkirkan para migran. Tapi pemandangan di lapangan terlihat sedikit berbeda. Maksudku, apakah ini terlihat seperti mereka sudah menyingkirkan sebagian besar orang-orang itu? Karena menurutku, tidak begitu. Dan aku benar-benar punya puluhan dan puluhan rekaman untuk menunjukkan kepadamu betapa gilanya apa yang sedang terjadi. Tapi yang lebih penting dari kegilaan hanya melihat apa yang terjadi, ini adalah invasi yang sebenarnya. Invasi yang sudah lama kita bicarakan dan klaim akan terjadi. Dan sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Faktanya, pemerintah sayap kiri, si Sanchez ini, bersikap seolah dia paling benar, mengklaim semuanya sudah beres, sementara ada perempuan-perempuan yang memohon bantuan, dan dia malah mengunggah video-video acak. Ada aksi protes besar-besaran di jalanan. Rakyat sudah muak dan lelah dengan pemerintah Spanyol yang berhaluan kiri ini. Orang ini, yang selama ini mendorong dan percaya pada kebebasan untuk para imigran, sekarang justru menghadapi mungkin hal paling rumit yang pernah harus dia tangani. Dan semoga saja ini membuat dia dicopot. Karena ini berbahaya, tidak waras, dan gila. Dan ini telah membuat semua perempuan ini dalam bahaya. Lihatlah ini. Kami tidak bisa memanggil polisi atau sipil. Kami tidak bisa memanggil polisi atau garda sipil karena mereka kewalahan. Kami butuh bantuan segera. Sejujurnya, ini benar-benar keterlaluan. Aku dikepung. Aku takut. Dan bagaimana aku tidak takut saat aku merasa ingin menangis? Ini tidak benar. Ini tidak benar, sejujurnya. Ini tidak benar. Kita butuh bantuan. Maksudku, lihat pria-pria di belakangnya. Lihat pria-pria di belakangnya. Aku benar-benar gemetar. Maksudku, sungguh, kamu harus mengalami ini sendiri. Kamu harus mengalami ini sebagai seorang perempuan. Kamu harus mengalami. Ini adalah invasi. Mereka mulai dengan ini. Tapi ada perbatasan dengan Spanyol. Perbatasan dengan Eropa. Hari ini di Melilla, besok di Kepulauan Kanari. Lusa akan terjadi di Tarifa. Sejujurnya, ini memang tidak benar, dan dia bukan satu-satunya yang merasakan hal seperti ini. Maksudku, perempuan ini sedang berbicara dalam bahasa Spanyol, meski mungkin beberapa dari kalian memahaminya. Tapi dia mengatakan di sini, mereka telah menyerbu kita. Kita terkunci di rumah kita sendiri. Supermarket telah dijarah. Tidak ada persediaan. Benar-benar tidak ada apa-apa. Mereka mencoba membobol rumah-rumah. Tidak ada yang melindungi kami. Kami telah ditinggalkan. Sementara itu, jelas sekali. Sanchez cuma bilang, semuanya sudah diurus, teman-teman. Kalian bicara apa sih? Semuanya sudah diurus. Maksudku, lihat saja betapa terurusnya keadaan ini. Pemandangan di sini benar-benar kacau. Ada seseorang yang terluka, tampaknya mengalami luka, yang tergeletak di tanah sambil gemetar. Kalian tahu berapa banyak? Lebih dari 60 orang telah meninggal. 60 orang telah meninggal. Dengan lebih dari 40.000 orang mencoba menyerbu dari Maroko. Dan sepertinya semakin jelas bahwa Maroko sengaja berada di balik ini. Tapi sejujurnya, itu tidak terlalu penting. Mereka menyalahgunakan kebijakan perbatasan terbuka Spanyol, yang sejak awal memang tolol. Tapi penjarahan, kehancuran, kerusakan, maksudku, aku akan menunjukkannya padamu. Orang-orang ini benar-benar gila, dan mereka sudah mengambil alih. Dan tidak mengherankan kalau Italia dan negara-negara Eropa lainnya panik dan benar-benar mencoba mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal itu. Tapi kita akan membahasnya sebentar lagi. Dia menuju ke arah kota. Militer benar-benar kewalahan. Kita tidak bisa menangani Bisakah semuanya. kamu Karena membantu jumlah Nick mereka Mahmed terlalu agar banyak. didengarkan? Dia bilang, lihat, ada ribuan dari mereka. Mereka sedang berbaris menuju kota, dan militer tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa menghentikan mereka. Tapi militer bukan karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kewalahan. Mereka juga telah diberikan instruksi tertentu tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Dan kamu harus mendengarnya langsung dari kata-kata tentara. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Apa yang dibagikan para tentara tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan dalam situasi ini benar-benar gila. Tapi mereka menusuk orang-orang di jalanan. Mereka menusuk. Mereka melukai orang-orang. Ini benar-benar menakutkan. Mereka menerobos masuk. Mereka menghancurkan. Namun, kabar baiknya adalah bahwa rakyat Kuwait, seperti dalam adegan ini, tidak diam saja. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dan mereka membuat keributan besar. Kamu tidak bisa begitu saja datang ke kota kami dan menghancurkannya. Kami akan bertindak. Dan sesuatu tentang hal ini sangat mirip dengan mengecam si idiot Sanchez ini. Maksudku, aku tidak akan berbohong padamu kan? Ini adalah sebuah foto. Pria ini yang mengunggahnya. Foto ini diambil dari jarak 250 meter dari rumahku. Aku punya 2 anak perempuan, usia 3 dan 7 tahun. Aku harus mengantar mereka sampai ke pelabuhan bersama istriku agar ketiga anak itu bisa pergi. Oke. Ada seorang pria di sini berjalan-jalan dengan, pedang. Benar-benar membawa pedang selama penyusupan ini. Maksudku, lihat ini. Pencari suaka sungguhan tidak akan melakukan ini. Mereka hanya datang untuk menghancurkan dan mengintimidasi. Lihat ini. Ini benar-benar gila dan tidak waras.
Ini adalah pria lain yang berkata kepada para bos politisi sialan yang berani mengatakan bahwa keadaan sudah kembali normal. Ini hanya 3 menit dari rumahku. Ini diposting 14 jam yang lalu. Coba bilang, bagaimana aku bisa keluar sekarang tanpa berpikir akan terjadi sesuatu padaku? Oke, iya, semuanya sudah diurus teman-teman. Semuanya sudah diurus teman-teman, jangan khawatir. Semuanya sudah diurus teman-teman. Sebenarnya belum diurus. Ini benar-benar kacau. Maksudku, lihat ini. Kalian masih ingat yang pertama? Maksudku, aku tahu ini sudah beberapa hari. Tapi kenyataannya rekaman ini masih terus berlangsung. Kalian ingat apa yang mereka katakan pada kita? Kekacauan di perbatasan enklave Afrika Utara milik Spanyol di Maroko. Ini adalah kota bernama Sus. Kalian sedang menyaksikan saat ribuan Itu Suta, bukan Kuta. Malu banget. menerobos pagar dan benar-benar membuat polisi perbatasan kewalahan. Video mereka menunjukkan kelompok besar orang, sebagian besar pria-pria muda usia wajib militer, berdesakan di tabung karet atau tiba di pantai dengan cara lain. Beberapa dari mereka menunggu di air saat mereka menerobos gerbang untuk sampai ke sisi lain. Sandra, ini mengingatkan pada apa yang kita lihat saat perbatasan dibuka selama pemerintahan Biden. Maksudku, tahukah kamu bahwa selama pemerintahan Biden, mereka mengizinkan jumlah orang yang sama seperti yang mereka izinkan di sini setiap hari ke Amerika. Tapi masalahnya adalah, pulau ini sedikit lebih kecil. Sepanjang tahun 2021-2024, mirip dengan apa yang kita lihat di Del Rio pada tahun 2021. Agenda sosialis, platform mereka secara harfiah mengatakan mereka ingin menghapus perbatasan, menghapus penegakan imigrasi, dan memberikan kebebasan bergerak sepenuhnya. Beginilah jadinya di negara lain jika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Perhatikan, tidak ada perlawanan sama sekali dari pemerintah. Orang-orang ini Kami akan lanjutkan, omong-omong, tetap bersama kami di video ini. Karena kami akan menjawab pertanyaan, apakah ini memang direncanakan? Ini pertanyaan besar, dan banyak yang perlu dipertanyakan soal itu. Tapi sekarang, maksud saya, lihatlah ini. Ini benar-benar gila. Orang-orang mengambil tindakan sendiri. Oke, orang-orang Sweta atau Queta atau apalah namanya. Saya benar-benar tidak bisa berhenti memikirkan rekaman ini. Ini benar-benar invasi, ini kehancuran. Kota-kota mereka telah hancur. Lihat ini. Apa-apaan ini sebenarnya? Dihancurkan. Mereka menghancurkan. Mereka menghancurkan. Dan setelah melihat ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana ada orang yang tidak melihat ini sebagai invasi lagi. Saya tidak tahu bagaimana kamu tidak bisa mengerti. Tapi ternyata banyak orang di Spanyol. Maksud saya, lihat ini. Banyak orang di Spanyol setuju dengan kita bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Dan mungkin saja Sanchez harus mundur. Maksud saya, dengarkan saja ini. Dengarkan apa yang mereka katakan. Jadi, semua orang ini sedang memprotes Sanchez dan menuntut dia untuk mundur setelah semua yang baru saja kita lihat. Dan seperti yang saya katakan, Spanyol benar-benar sedang bangkit. Sekarang ada aksi unjuk rasa yang mencoba melawan invasi besar-besaran di Gueta. Dan orang-orang turun ke jalan-jalan, berteriak menuntut pengunduran diri Sanchez, mencoba melawan. Ada orang-orang dewasa yang mampu membela diri, benar-benar berusaha membuat perubahan dalam aksi unjuk rasa. Seperti, Spanyol adalah Spanyol. Ini seharusnya bukan pengambil alihan. Ini tidak terlihat baik untuk Sanchez. Dia tiba di Ceuta, entah apapun namanya. Dan beginilah cara dia disambutkan. Karena ingat, ini adalah pria yang membuat pernyataan bodoh seperti pemerintah akan menjamin keselamatan warga Sweta dan Tet, mengidentifikasi kehadiran pasukan keamanan, dan panggilan yang menyebabkan kekacauan di jalanan kota. Selain itu, kami akan menempatkan penghalang fisik di kota untuk memfasilitasi pemulangan ke perbatasan. Di mana, kamu tahu, kami sudah menyingkirkan sebagian besar dari mereka. Dia terus membuat semua pidato ini. Sementara itu, maksudku, lihat saja apa yang masih terjadi. Maksudku, aku benar-benar gak habis pikir soal itu. Ini adalah rekaman tentang apa yang terjadi tadi malam di kota. Nah, aku sudah bilang ke kalian beberapa hal yang akan kita lihat. Dan aku ingin menunjukkan bahwa aku memang serius. Pertama-tama, dengarkan. Dengarkan apa yang... Mereka melemparkan sandwich di sini untuk bam, bam, bam. Aku rasa mereka tidak terlalu senang dengannya. Kalau kalian tahu arti ijo de puta, mereka benar-benar tidak senang dengannya. Mereka berteriak-teriak. Tapi aku sudah bilang kalau kita akan sedikit membahas tentang para tentara dan apa yang mereka katakan. Dengarkan ini. Apakah mereka mendapat perintah untuk melakukan sesuatu? Untuk melakukan sesuatu, satu. El ejército que son. Untuk saat ini, kami hanya diizinkan. Jadi di sini, seorang tentara Spanyol mengakui di depan kamera bahwa pasukan hanya diizinkan untuk meminta para migran ilegal kembali ke Maroko. Mereka bisa memintanya. Mereka tidak perlu memaksa mereka. Mereka tidak perlu melakukan apapun tentang itu. Mereka hanya perlu menanyakan apakah mereka akan pergi. Benar. Dan kamu seperti, apa-apaan ini? Seperti, apa gunanya militer yang hanya bisa minta orang? Orang biasa juga bisa minta mereka. Tidak ada gunanya militer yang hanya bisa minta. Sekarang, aku tidak sepenuhnya mengerti ini. Jadi aku tidak bisa memberitahumu apakah ini 100% akurat, bahwa ini adalah sebuah unggahan. Tapi ini mendapat banyak perhatian dan berasal dari sumber yang cukup kredibel. Menunjukkan arah ke perbatasan. Ngomong-ngomong, dan sekarang, sebagai respons terhadap ini, karena orang-orang sangat marah pada Pedro Sanchez, maksudku hanya untuk menunjukkan betapa tidak peka orang ini. Lihat apa yang dia unggah hari ini. Musim panas ini saya telah menyiapkan daftar putar dengan beberapa lagu yang saya dengarkan, ya. Kamu melihat dia membagikan daftar putar TikToknya kepadamu. Karena
Kamu tahu, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membagikan musik favoritnya tahun ini. Ketika seluruh negeri benar-benar marah dengan kegilaan yang dia lakukan. Dan tentu saja, kita punya ini dari Januari 2026. Ketika Elon Musk menegurnya karena kebijakan imigrasinya. Beberapa orang bilang kita sudah terlalu jauh, bahwa kita sedang melawan arus. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, kapan mengakui hak-hak menjadi sesuatu yang radikal? Ketika hak-hak itu diberikan kepada orang-orang yang mencoba menyusup, menyerbu, dan mengambil alih kota Anda, secara harfiah, benar-benar tanpa berlebihan kan? Jadi, apa yang akhirnya terjadi? Lalu, Uni Eropa dan banyak orang di dalamnya, khususnya Italia, berkata begini, kami tidak tertarik untuk menerima. Kami khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Jadi kami ingin memperketat perbatasan kami, dan kami juga ingin memperketat pemeriksaan terhadap orang-orang yang datang dari Spanyol. Karena kami tidak berpikir bahwa orang-orang ini seharusnya diizinkan masuk ke negara kami. Jika mereka akan masuk ke Spanyol, Spanyol hanya akan membiarkan mereka masuk. Bagaimanapun, Spanyol tidak begitu senang tentang itu. Dia sangat marah dan menyebutnya egois, memecah belah, dan tidak sah. Dan dia menuntut pertemuan darurat, karena itu benar-benar tidak bisa diterima. Ceuta bahkan tidak dalam keadaan terancam, dan hampir semua migran sudah kembali ke Maroko. Dan perbatasan Spanyol bahkan lebih ketat daripada perbatasan Italia sendiri. Oke, tentu saja Italia memperhatikan hal ini. Tentu saja negara-negara lain juga melihat rekaman ini dan berkata, kamu tahu apa? Mungkin kita tidak ingin hal itu terjadi di kota-kota kita. Mungkin sikap mari kita bersikap baik sebenarnya tidak seperti ini. Mungkin itu bohong. Mungkin itu hanya kedok. Mungkin kita harus melindungi diri kita sendiri dengan segala cara dari orang-orang ini, tapi juga dari orang-orang ini karena mereka memfasilitasi orang-orang ini. Jadi, keduanya sama-sama menjadi sangat bermasalah jika kamu ingin menjaga kota kita tetap aman. Maksudku, ini kan sebenarnya cuma akal sehat ya. Seperti yang saya katakan, orang-orang Soweto atau sedang berusaha melawan balik. Tapi juga, hidup mereka benar-benar hancur. Saya di Ceuta, tapi sekarang situasinya adalah kami hidup dalam keputusasaan. Ada banyak saluran TV yang menayangkan apa yang mereka mau, dan saya takut. Di sini ada pasangan suami istri yang baru saja bertengkar. Mereka datang ke sini dan menertawakan karena kami di sini sedang berbicara. Itulah yang mereka inginkan dan menakuti kami, dan ini tidak normal, ini tidak normal. Tidak, ini memang tidak normal. Tidak ada yang kita lihat ini yang normal. Ini benar-benar zona perang. Oke, mereka menghancurkan kota, merusak barang-barang, masuk ke dalam. Sangat menakutkan hidup dalam situasi seperti ini. Benar-benar menakutkan melihat kehancuran. Mereka masuk, memanjat tangga, memecahkan jendela. Maksudku, kamu mungkin mengira ini berlebihan. Tapi tidak. Ini tidak dilebih-lebihkan. Dan seperti yang sudah kami katakan, kami punya banyak pertanyaan tentang bagaimana semua ini bisa terjadi. Karena kalau kamu ingat video ini, video di mana kamu benar-benar bisa melihat seseorang bersenjata dari Maroko membantu orang-orang ini keluar dari truk mereka. Itu menimbulkan banyak pertanyaan. Kamu pasti akan terkejut. Orang-orang seperti, tunggu dulu, ada apa ini? Dan kami mungkin punya beberapa jawaban untuk kalian, oke? Hanya beberapa saja. Sabar ya, sabar ya, sabar ya. Mari kita cari jawabannya untuk kalian sekarang juga. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ini ada video yang belum aku tunjukkan ke kalian tentang beberapa aksi Save Europe Act yang sudah sering kami posting. Benar-benar secara fisik datang untuk memblokir pintu masuk pelabuhan yang berbeda, menuntut pemulangan para migran. Hanya untuk memastikan bahwa orang-orang paham kalau ini bukan fenomena yang bisa menyebar. Dan kalau rekaman yang sudah kita lihat belum cukup untuk meyakinkan kalian tentang masalah ini, dengarkan yang satu ini. Di sana, orang-orang. Lihat semua orang yang sudah pergi. Tidak ada bahaya lagi. Hanya ribuan pria muda yang berteriak Allahu Akbar di jalanan. Ya, tidak ada bahaya di sini. Di mana kalian melihat bahaya? Oke, mari kita lihat apa yang akan dijelaskan oleh video penjelas ini kepada kita. Spanyol telah mengerahkan pasukan keamanan dan personel militer ke wilayah Afrika Utara miliknya, Ceuta. Setelah gelombang migran yang luar biasa menyeberang dari Maroko, pihak berwenang Spanyol memperkirakan sekitar 65.000 orang memasuki Ceuta hanya dalam waktu 24 jam. Setidaknya, 38 migran yang mencoba mencapai wilayah Spanyol Ceuta tewas setelah menerobos perbatasan dari Maroko. Tapi inilah pertanyaan yang tampaknya tidak bisa dijawab oleh siapapun. Apakah ini lonjakan migran karena alasan kemanusiaan yang tidak terkendali atau memang dibiarkan terjadi? Mengapa begitu banyak orang tiba-tiba mencoba masuk ke Ceuta pada waktu yang bersamaan? Pertanyaan yang bagus. Bagaimana begitu banyak orang bisa mencapai perbatasan hampir secara bersamaan? Apakah lonjakan itu sengaja diorganisir atau muncul secara spontan? Ceuta selalu menjadi lebih dari sekadar jalur migrasi. Ini juga merupakan titik yang sangat sensitif dalam hubungan antara Spanyol dan Maroko. Maroko mengklaim Ceuta bersama dengan enklave Spanyol lainnya di Afrika Utara, yaitu Melilla, sebagai wilayahnya sendiri. Dan tekanan migrasi di sekitar Ceuta berulang kali terjerat dengan ketegangan diplomatik antara kedua negara. Contoh paling dramatis terjadi pada tahun 2021,
ketika ribuan migran memasuki Ceuta selama krisis besar antara Spanyol dan Maroko. Jadi setiap kali sejumlah besar orang tiba-tiba muncul di perbatasan ini, pertanyaan langsung muncul tentang apakah pergerakan itu murni spontan atau apakah faktor politik juga terlibat. Maksud saya, hanya dari melihat itu saja, saya akan bilang, ya, faktor politik terlibat. Tapi tunggu, kita akan melihat lebih banyak lagi. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh New York Times. Saya di sini di Ceuta, yang berada di Afrika Utara, tapi ini adalah wilayah Spanyol. sekitar 50.000 orang telah melintasi perbatasan Maroko dan masuk ke Ceuta dalam 2 hari terakhir. Ini menyebabkan krisis imigrasi di sini, di Spanyol. Ya iyalah. Cerita-cerita yang tidak puas. Orang telah meninggal saat mencoba menyeberang. Sejujurnya, kadang aku bertanya-tanya sendiri, bagaimana orang-orang bisa mendapatkan posisi seperti itu. Ada begitu banyak orang yang karismatik di luar sana, dan New York Times tidak bisa menemukan seseorang yang benar-benar menarik untuk didengarkan di video mereka. Astaga. Banyak dari orang-orang yang datang, mereka mendengar di media sosial atau dari mulut ke mulut bahwa perbatasan tidak diperiksa, dan polisi Maroko, yang biasanya sangat ketat, justru membiarkan mereka lewat. Penegak hukum Spanyol memang tidak punya cukup personel untuk berbuat apa-apa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba menjaga agar masuknya orang ke negara itu tetap teratur. Bagi banyak orang, jalur menuju Ceuta adalah menyeberang dengan berenang lewat area perbatasan. Sekarang Spanyol akan membuatnya lebih sulit. Mereka akan memasang beberapa pelampung di sana, dan membuat perjalanan ke sini jadi lebih jauh. Jumlah penduduk di Ceuta di sini hanya sekitar 84.000 orang. Jadi kalau ada 50.000 orang datang, pasti terasa dampaknya. Ya iyalah. Jumlah penduduk hampir 2 kali lipat. Tidak ada cukup infrastruktur untuk menangani semua orang itu. Tidak ada makanan, tidak ada tempat tidur, dan tidak ada air untuk diminum. Dan kamu benar-benar bisa merasakan kelelahan dari semua orang yang ada di sini. Dan memang ada beberapa orang yang mengatakan mereka ingin datang ke Spanyol untuk memulai hidup baru, dan mereka merasa memiliki peluang besar di sini, atau setidaknya lebih banyak peluang daripada di Maroko. Lalu ketika saya berbicara dengan penduduk setempat, mereka sangat marah kepada pemerintah karena membiarkan hal ini terjadi. Satu hal yang perlu diingat adalah kita tidak berada di daratan utama Spanyol, dan masih ada laut yang harus diseberangi jika mereka ingin melakukannya. Ketika kenyataan itu mulai disadari orang-orang, terutama kenyataan bahwa tidak banyak makanan atau air, mereka pun sadar mungkin memang sudah saatnya kembali. 45.000 orang kembali ke Maroko. Yang terlihat jelas, menurut saya, dari apa yang mereka bawa, yang sebenarnya tidak banyak, adalah bahwa orang-orang sebenarnya tidak benar-benar merencanakan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika mereka sampai di sini. Dan saya rasa itulah mengapa kita melihat banyak dari mereka kembali. Reporter The New York Times ini secara harfiah mengatakan bahwa orang-orang ini datang karena mereka ingin membangun kehidupan yang lebih baik di negara yang memiliki lebih banyak peluang. Dan itu sangat tidak benar. Orang-orang ini datang untuk membuat kekacauan sebanyak mungkin. Lihat saja bagaimana perilaku mereka ketika mereka sampai di Spanyol. Apakah ini terlihat seperti orang-orang yang ingin membangun kehidupan yang lebih baik dengan lebih banyak peluang? Maksud saya, kamu baru saja melihatnya, putuskan sendiri. Menurutmu, apakah itu terlihat seperti orang-orang yang datang untuk mencari peluang? Atau seperti seseorang yang datang untuk membuat kekacauan? Maksud saya, media arus utama benar-benar menganggap kita bodoh. Mereka memang menganggap kita bodoh. Dan itulah sebabnya laporan seperti itu melelahkan, membosankan, dan menjengkelkan. Kamu sama sekali tidak akan mempertanyakan fakta bahwa tiba-tiba polisi yang biasanya sangat ketat soal perbatasan malah membiarkan begitu saja. Maksudmu apa? Itu sebenarnya cerita terbesar. Itu pertanyaan yang harusnya semua orang tanyakan dan cari jawabannya. Seperti, apa-apaan ini? Kenapa Maroko mengirim semua orang itu ke sini? Itu pertanyaan yang ada di benak semua orang. Bagaimana bisa terjadi invasi seperti ini? Bagaimana Sanchez masih berpikir dia bisa membela ini? Bagaimana dia masih berkuasa? Dan bagaimana Maroko mendorong semua ini, tapi tidak ada yang menegur mereka? Maksudku, apa kita terlihat bodoh? Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.